di waktu setiap 5 waktu sholat ini, bahkan di waktu tahajud pun ini Ustaz menyebutkan gitu ya. Ada makna-makna tersembunyi yang itu semua adalah kehendak ilahi yang memantulkan karunia yang agung. Jadi setiap sholat, waktu sholat ini adalah awal perubahan-perubahan penting dalam perputaran bumi gitu. Yang itu semua karena termaktub dalam Quran berarti itu kehendak, Allah berkehendak atas waktu itu, dan konsekuensinya adalah itu memantulkan karunia Allah yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar menuntut ilmu agar wawasan keislaman kita dan kita juga bisa terus menjadi yang lebih baik lagi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, yakni Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di podcast Nur Semesta, tempatnya ngaji risalah Nur, karya Badi'uz Zaman Said Nursi. Saya Ma'ruf. Pada episode kali ini saya akan menemani Anda semua untuk mengkaji satu tema, yaitu hikmah penetapan waktu sholat. Baik sahabat semua, episode kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yang sudah ada di sini, yaitu Fadlan Abi. Assalamualaikum Fadlan Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Apa akhir-akhir ini kesibukannya, San? Insyaallah sedang mempersiapkan studi lanjut lagi. Alhamdulillah. S2 apa S3 nih? S3. S3. Kemana lanjutnya? Dulu di ibu kota Turki yang modern, insyaallah nanti S3 di ibu kota Turki Utsmani, Istanbul. Oh, dulu di Ankara, lanjutnya nanti di Istanbul. Tinggal nyebrang aja ya. Baik, mudah-mudahan lancar studinya ya, Abi. Baik sahabat semua, sesuai tema kita pada kali ini, yaitu hikmah penetapan waktu sholat. Tapi sebelum masuk ke penetapan waktu sholat itu, ada baiknya kita menelaah esensi sholat itu apa. Nah, baik, Abi bisa dijelaskan apa makna esensi sholat itu dalam risalah Nur? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang Ustadz ini meng-highlight ayat Al-Quran tentang penetapan waktu sholat, tapi di ayat Al-Quran itu sendiri menegaskan sebuah esensi sholat. Ya, kita bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Nah, di sini dikatakan fasubhanallah, ya, sucikanlah nama Allah di waktu petang dan juga di waktu subuh. Nah, di sini sucikanlah nama Allah dan bukan sholatlah di waktu petang gitu. Kemudian juga walahul hamdu fis samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, pemilik langit dan bumi, dan juga pemilik waktu petang dan juga zuhur. Bertahmidlah kepada Allah, yakni bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu petang dan waktu zuhur. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwasanya esensi sholat ini diantaranya adalah ini, tasbih dan juga tahmid. Nah, mungkin di ayat yang lain juga nanti ada takbir. Nah, maka esensi sholat ini ada 3, kata Ustadz. Nah, yaitu tasbih,
mengucapkan subhanallah, Mm-mm. yaitu menyucikan nama Allah. Yang kedua ada tahmid, yaitu bersyukur, Mm-mm. mengucap alhamdulillah, dan juga takbir, yaitu mengagungkan nama Allah. Nah, maka tasbih, takbir, dan tahmid ini kemudian setelah sholat menjadi zikir yang kita lantunkan sebanyak 33 kali di setiap zikirnya untuk menegaskan esensi sholat kita. Hmm, betul betul. Berarti dalam sholat itu kita benar-benar tidak lepas ya dari ucapan yang 3 tadi ya. Iya, Kemudian diulang lagi dalam pembacaan zikir setelah sholat. iya. Nah, itu tujuannya apa tadi? Untuk ya menyucikan nama Allah Heeh. dan juga mengagungkan dan juga bukti syukur kita. Yang di nuktah selanjutnya itu di nuktah kedua itu ada penjabaran yang lebih khusus mengenai takbir, tahmid, dan tasbih ini. Oke, kalau begitu, kalau secara lisan kan kita sudah tahu ya, kalau tasbih itu ya subhanallah, kalau tahmid itu alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Itu secara lisan. Nah, bagaimana secara perbuatan kita bisa bertasbih, bertahmid, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di banyak risalah gitu, di Ustadz menuliskan bahwa mana kita ubudiyah kita, mana beribadah kita, itu adalah sikap kita terhadap rububiyah Allah. Itu maha baiknya Allah yang telah mengatur dan merawat kita, rububiyah, kata Rob gitu ya. Nah, jadi khususnya dalam ibadah ini kita sedang mengungkapkan rasa cinta dan kagum kita dari hamba yang lemah dan banyak butuhnya di hadapan rububiyah Allah, kudrah, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ustadz di nuktah kedua ini disebutkan bahwa tasbih ini kita menyucikan nama Allah itu maknanya adalah, jadi mungkin di kehidupan sehari-hari kita melihat keindahan ciptaan Allah yang besar, misalkan melihat gunung, lautan, dan lain sebagainya, kita mengucap subhanallah ya. Nah, itu kita sedang menyucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai ungkapan bahwa kita Allah itu bersih dari kekurangan dan juga suci dari segala cacatnya makhluk. Jadi yang saya tangkap itu di risalah yang lain Ustaz juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu diketahui lewat kata antonimnya. Jadi kata inamal asyatu rafubi adadiha gitu. Nah, bagaimana kita menemukan betapa sucinya Allah dari segala bentuk kekurangan, dan kekurangan itu sebetulnya ada dalam diri kita. Gitu. Jadi ini makna tasbihnya ini. Kemudian juga bagaimana kita melihat kemahabesaran Allah, ya Allahu Akbar. Nah, kemahabesaran Allah atas segala kekuasaannya ini yang Allah itu maha qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di hadapan qadirnya Allah, maka kita bertakbir dalam ruku itu kan ada manifestasi sifat kelemahan kita di hadapan semua tanda kekuasaan Allah gitu. Kemudian juga tahmid, alhamdulillah merupakan ungkapan rasa butuh kita kepada zat yang memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, jadi tahmid ini kita persembahkan ke hadapan rahmat Allah dengan segala kasih sayangnya. Jadi tadi tasbih kita ungkapkan atas rububiyah Allah. Rububiyah Allah yang telah merawat kita gitu. Sehingga
kita terlihat sempurna jadi jasad kita gitu. Nah itu Allah yang merawat kita. Termasuk alam juga yang Ya, dirawat betul. Allah. Nah, jadi tasbih untuk mengungkapkan penghambaan kita di hadapan rububiyah Allah, takbir ibadah kita di hadapan kudrohnya Allah, Kudro itu dan kekuasaan ya? ya kekuasaan Allah. kekuasaan Oke. Allah, dan tahmid kita itu kita ungkapkan di hadapan rahmat Allah yang luas. Oh, berarti itu ya apa namanya antara zikir-zikir tadi itu ada yang kebalikannya ya atau ada padanannya ya? Iya. Seperti tadi tasbih atas rububiyah, kemudian takbir atas qadiriyah Allah, kemudian tahmid atas rahmat Allah Subhanahu. Mungkin rahmat ini lebih cenderung ke Ar-Razzaq ya. Ya. Allah memberi rezeki, mencukupi kita segala macam ya. Artinya kita kemudian harus selalu bersyukur gitu ya atas pencukupan Allah Subhanahu. Baik Abi, kita mungkin lanjut ke penetapan waktu sholat. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat satu ayat ya yang biasa tertera di masjid atau musola. Inna 'alal mu'minina kitaban mauquta. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta ya. Jadi ternyata sholat itu waktunya sudah ditetapkan bagi orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Nah, apa filosofi penetapan waktu sholat? Tentu kita percaya ya udah ditetapkan ya udah sholat gitu. Tapi mungkin bisa ada filosofinya begitu, biar kita bisa menjiwai lagi ternyata di balik waktu sholat ini ada A, B, C, D gitu. Bisa dijelaskan? Nah, di kalimat ke-9 nuktah ke-3 ini ya, filosofi sholat itu sendiri merupakan sebuah ibadah yang paling agung ya. Jadi sebelum kita penetapan waktu sholat itu Ustadz mengawalinya dengan nuktah ini bahwasanya sebagaimana kita mendapati Al-Fatihah sebagai sampel yang paling bersinar daripada Al-Quran, juga Ustadz juga menyebutkan manusia adalah miniatur dari alam semesta yang besar ini, dan juga ini sholat adalah daftar isi dari seluruh bentuk ibadah makhluk itu. Nah, ini di risalah yang lain, mungkin nanti kesempatan yang lain disebutkan juga gitu bahwasanya mengapa sholat ini merupakan representasi dari semua rukun Islam gitu. Itu nanti jadi Ustadz ini memiliki pembahasan tersendiri di risalah yang lain. Nah, lanjut ke nuktah yang keempat ini tentang hikmah penetapan waktu sholat ya, tentang filosofi di balik penetapan sholat ini. Ustadz mengawali dengan sebuah permisalan yang demikian nyata gitu, bahwasanya kita melihat jam dinding di mana setiap jarumnya itu saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsinya masing-masing gitu. Ada yang menunjukkan detik, menit, dan jam, dan semua saling keterkaitan gitu. Nah, demikian juga dunia, bumi kita ini sebagai jam raksasa yang waktunya itu mungkin dari waktu subuh, zuhur, pagi, petang, malam itu merupakan jam raksasa. Jadi saya teringat ke jam zaman dahulu ya di masjid tua gitu, kalau nggak salah itu pakai bayangan matahari gitu. Nah, berarti ya Ustadz mengambil perumpamaan yang betul-betul tepat gitu, bahwasanya berarti di waktu setiap 5 waktu sholat ini, bahkan di waktu tahajud pun ini Ustadz menyebutkan gitu ya, ada makna-makna tersembunyi yang itu semua adalah kehendak ilahi yang memantulkan karunia yang agung. Jadi setiap sholat, waktu sholat ini adalah awal perubahan-perubahan penting dalam perputaran bumi gitu. Yang itu semua karena termaktub dalam Quran, berarti itu kehendak Allah berkehendak atas waktu itu, dan
konsekuensinya adalah itu memantulkan karunia Allah yang agung gitu. Nah, semisal waktu subuh gitu, waktu subuh adalah diibaratkan dengan musim semi ya. Mungkin supaya lebih konkret gitu ya, kita kembali ke Turki ya, negara yang 4 musim ya, seperti Turki gitu ya. Nah, fajar ini waktu subuh itu diibaratkan musim semi, di mana semua tumbuhan itu dari yang sebelumnya itu mati di musim salju itu kembali berbuah, dan itu maknanya ke kita adalah merefleksikan masa pembuahan kita di rahim ibu. Jadi apa namanya, dan juga penciptaan langit dan bumi. Jadi subuh adalah awal dari sholat 5 waktu ini yang merefleksikan kemahagungan Allah di atas semua penciptaan yang menakjubkan ini gitu ya. Musim semi menumbuhkan dari yang sudah pohon-pohon yang sudah mati menjadi buah ya, proses rahim ibu yang demikian luar biasa, dan juga penciptaan langit dan bumi. Nah, terus sampai zuhur. Nah, zuhur ini maknanya adalah musim panas ya, musim panas, di mana musim panas itu di negara 4 musim itu menjadi kegiatan, itu kan libur full 3 bulan. Nah, ada sekolah bola, sekolah renang, dan lain-lain itu pemerintah yang ini, dan juga ada Quran kursu di Tersane gitu. Nah, itu mencerminkan sifat masa muda kita yang paling produktif gitu, dan juga memunculkan sifat manifestasi rahmat dan karunia Allah. Jadi kita bekerja dari pagi, nah dari siang ini kan waktu produktifnya gitu, ada kegiatan apa, dan kita sejenak sholat zuhur untuk merefleksikan kemaha besaran Allah melalui rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa produktif, bisa menikmati masa muda yang demikian produktif ini. Lanjut ke waktu asar, itu musim awal musim gugur. Asar ini kan ya belum demikian senja ya, tapi kayak permulaan senja. Jadi kayak masih panas, tapi ini udah awal-awal musim gugur, di mana pohon-pohon yang tadinya berbuah itu di musim panas itu. Nah, dia bersiap-siap menyambut musim salju. Nah, ini baru menguning dulu. Nah, menguning di awal-awal ini, dan ini merepresentasikan kemurahan rahmat Allah, di mana pohon itu dia survive, bertahan hidup, nanti mempersiapkan untuk bertahan hidup itu dengan menggugurkan pohonnya gitu. Bahwa rezeki Allah itu tidak menjadi kehilangan gitu, ketika nanti ada musim dingin yang demikian menggigil, tapi rezeki pohon ada. Gitu. Pohon aja mempersiapkan diri ya untuk menyambut musim dingin yang panjang, agar dia tetap survive dan hidup. Apalagi kita manusia ya. Iya, mungkin kalau misalkan kerja ya, mungkin ya kita tidak takut ketika tidak takut permasalahan rezeki gitu, karena Betul. pohon pun ada rezekinya kayak gitu. Nah, kemudian masuk ke waktu maghrib, di mana ini merepresentasikan akhir masa gugur. Nah, ini baru menggugurkan yang segugur-gugurnya gitu ya. Segugur-gugurnya, di mana ini pohon itu benar-benar kering kerontang, dan ini merepresentasikan fase kehidupan manusia berupa kematian dan kiamat. Karena mau dibilang walaupun pohon itu tetap hidup sejatinya, tapi itu udah kita bisa bilang mati ya, karena sudah tidak bisa produktif, tidak bisa
berbuah gitu kan. Nah, jadi waktu maghrib ini merefleksikan masa kematian dan lanjut di waktu Isya ini masuk kepada musim dingin ya, musim dingin di mana musim dingin itu ketika malam pekat sekali hitam gitu ya. Jadi kegelapan gitu. Nah, eh, dan juga ketika siang itu di apa di kalau ini saya membahasakannya dengan diselimuti oleh kain kafan karena semuanya putih. Baik ya, baik salju yang turun ke bumi ataupun langitnya itu sendiri karena intensitas matahari yang kurang. Jadi semuanya serba putih kayak gitu. Nah, dan ini merupakan manifestasi jadi pintu dunia yang tertutup gitu. Jadi apa namanya? Jadi akhir masa dunia ini. Jadi masya Allah ya. Terus juga ini di waktu tahajud juga ini Ustadz menyebutkan bahwa waktu tahajud ini mengingatkan urgensi sebagai cahaya bagi malam kubur. Nah, Isya kan tadi sudah di masa hari kiamat gitu ya. Nah, ini waktu tahajud ini sebagai cahaya di malam kubur dan cahaya bagi gelapnya alam barzah. Ia mengingatkan berbagai nikmat yang tak terhingga dari Sang Pemberi nikmat hakiki sepanjang perubahan yang terjadi. Juga menginformasikan kelayakan pemberi nikmat hakiki untuk disanjung dan dipuji. Jadi bisa dibilang apa namanya, masa untuk merefleksi betapa di semua fase kehidupan ini Allah memberi kita rezeki. Nah, jadi waktu malam yang hening itu menjadi cahaya untuk di malam kubur dengan cara kita merenungi dan mensyukuri semua nikmat yang Allah kasih di semua fase kehidupan ini. Oke, berarti analoginya luar biasa sekali ya. Bisa saya nulis dalam buku itu, jadi ada analogi perjalanan waktu manusia ya tadi dari alam arwah kemudian produktif ya tadi mungkin meninggal kemudian ada juga analogi alam semesta ya tadi ya luar biasa. Jadi disitulah mungkin ada perubahan besar ya, terjadi perubahan-perubahan besar yang kemudian disitulah kita disuruh oleh Allah untuk berta'abud, untuk beribadah ya, untuk sholat ya. Karena di setiap perubahan itu ada karunia Allah yang kemudian ya kita harus bersyukur di situ dengan sholat istilahnya ya. Baik Ustaz, sebagai penutup nih, kira-kira nasihat apa untuk saya dan teman-teman semua yang menonton sini agar ketika terjadi atau masuknya waktu-waktu sholat itu kita menjadi lebih semangat lagi atau ingat gitu bahwa wah ini luar biasa, jadi tidak menyepelekan lagi istilahnya. Apa kiat-kiatnya Ustaz? Ya, dengan membaca Risalah Nur ini ya, Masya Allah ya, semoga kita semakin terpanggil. Jadi ketika azan, kita bersegera untuk memenuhi panggilan Allah ini, seraya kita merefleksikan semua makna-makna dalam waktu sholat ini. Jadi sebagaimana kita merefleksikan buah pembibitan di waktu subuh gitu, maka kita pun bersegera menyiapkan subuh sebaik mungkin karena apa namanya, masa permulaan adalah benih gitu, maka sholat subuh harus kita prioritaskan juga gitu. Bagaimana kita akan tumbuh menjadi masa muda yang demikian produktif kalau benihnya aja tidak kuat gitu ya. Subuh ini lumayan tantangannya sulit ya. Berarti subuh ibarat benih, bibitnya harus bagus ya. Ketika kita tahu makna subuh dari saat ini kan subuh kita harus benar-benar giat. Apalagi di negara 4 musim. Subuhnya musim panas, wah itu seperti tahajud jam 3. Dan itu benar-benar ini ya, struggle ya, karena isyanya jam 11,
Nah, itu, subuhnya jam 3 dan itu benar-benar seperti, jadi harusnya memantik kita untuk bisa tahajud setelah, musim panas berakhir gitu, tapi Iya. ya itu jadi intinya ya subuh kita harus bergegas gitu menyiapkan benih, Mhm, penciptaan itu, kemudian zuhur juga kita harus antusias karena mhm, kita di masa muda kita harus merenungi bahwa produktivitas kita adalah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. mhm, mhm, Kemudian di waktu asar, di waktu senja, ya kita juga, bergegas menuju asar. Jadi ketika kita tahu makna-maknanya, kita sholat ya pengen di awal waktu dan berjamaah gitu. mhm, Karena kita takut misalkan di asar itu di masa menjelang hari tua misalkan, mhm, dan kita, entar apalagi misalkan di waktu maghrib yang udah bener-bener murni, udah purna musim gugurnya itu, ketika kematian, sudah di depan muka dan apa, kita tentunya kita lemah ya, kita nggak mhm, bisa, masuk surga dengan amal-amalan kita yang terbatas, tapi dengan mhm, rahmat Allah, dan kita butuh doa dari banyak orang. mhm, mhm. Ketika kita bergegas untuk sholat 5 waktu ini dan pengennya di awal waktu dan pengen berjamaah supaya saudara-saudara kita yang muslim juga mengaminkan Mhm, gitu. mhm. Jadi masya Allah ya ketika kita tahu ini semoga kita semua Allah nasibkan sebagai orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik Mhm. untuk terus menghayati makna sholat dan diberikan juga taufik yang istiqomah untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu eh, pada waktunya dan juga dengan sepenuh penghayatan. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas nasihatnya. Baik sahabat semua, bagi yang ingin mendalami lebih dalam, lebih luas tentang kajian kita kali ini, bisa tonton ulang tayangan kita atau juga bisa membacanya langsung di kitabnya ya, Ustaz. Ya, Nasihat spiritual ini ya, nasihat spiritual mengokohkan akidah, menggairahkan ibadah. Di judulnya Hikmat di balik penetapan waktu sholat. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amin. amal jariah untuk antum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton podcast Nur Semesta. Jangan lupa follow, komen, dan subscribe. Kalau bisa dibagikan juga kepada teman, sahabat, dan kerabat semuanya. Baik, saya Ma'ruf pamit undur diri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya.